Silahkan, Mas. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. Selamat malam, Ibu dan Bapak, Mas, Mbak. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ufi kalau tentang pengantarnya. Nah, ini langsung aja masuk ke sumber datanya, sumber sejarah. Nah, sebenarnya ini apa hasil skripsi sih, udah lama. Kalau tadi yang Ibu Ufi kajiannya, kuliahnya mungkin ini hasil akhirnya. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang prasasti pupus, itu sebuah prasasti eh, di Museum Nasional. Dulu kenapa saya mengambil prasasti pupus, itu karena salah satunya belum dikaji. Lanjut ke permasalahan ini, Mas. Lanjut. Nah, ini. Nah, permasalahannya kenapa ada di prasasti pupus itu sendiri itu mengenai pertanggalannya. Karena banyak ada yang menyebutkan dari 1022 Saka, ada juga yang dari sekitar 750 sampai 800 Saka. Nah, ini juga terkait ntar bagaimana prasasti pupus ini dimasukkan dalam data sejarahnya. Lanjut. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Ibu Ufi, bagaimana metode penelitiannya. Saya hanya HP interpretasi karena historiografinya itu mungkin lebih ke sejarahnya ntar. Lanjut. Nah, ini prasasti pupus terdiri dari dua lempeng tembaga. Lempeng pertama itu berukuran 22,2 cm kali 13 cm dengan berisi 14 baris kalimat itu hanya di bagian depannya saja. Dan lempeng kedua ukurannya juga sama, 22 cm kali 13,4 cm. Itu depan belakang. Bagian depan bersih 13 baris dan bagian belakang 10 baris. Aksaranya itu Jawa standar, apa Jawa kuno standar, dan juga dengan bahasa Jawa kuno. Lanjut. Nah, ini prasastinya, prasasti pupus yang bagian depan, karena bagian belakangnya itu nggak ada, yang bagian depan doang yang ada berapa tadi 13 baris. Lanjut. Ini bagian lempeng keduanya, bagian depan. Lanjut. Nah, ini bagian belakangnya itu sudah sangat aus, tidak terbaca sama sekali. Lanjut. Nah, riwayat penelitiannya, awal penelitian itu disebutkan dalam catatan catatan Belanda itu NBJ 1877 itu hanya menyebutkan daerah penemuannya, yaitu di Desa Pojok, daerah Jeragung, Kabupaten Semarang. Nah, setelahnya itu dilakukan alih aksara oleh Brandes, dimasukkan ke dalam OJO 1913, itu tidak menyebutkan angka tahun. Terus disebutkan lagi oleh AC Damai dalam repertoire onomastik, itu menyebutkan hanya mengenai apa kalau prasasti tersebut berasal dari 700 sampai 950. Nah, terakhirnya ini dilakukan oleh Pak Bukhori dan Pak Subowo dalam prasasti koleksi Museum Nasional buku itu menyebutkan kalau prasasti tersebut berangkat tahun 1022 Saka. Lanjut. Nah, ini tadi Rick Esteren. Eh, Aduh, belum ya, Mas? Sebelumnya, Mas? Nah, ini tadi angka tahunnya belum pas hasil pembacaan, itu tidak terbaca, hanya terbaca dua digit angka tahun, yaitu 22. Nah, dan bagian belakangnya itu sudah sangat berkarat, tidak bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini kritik eksternnya yang tadi dibacakan oleh Bu Ufi. Kritik ekstern kita dibagi dua, ada penggunaan bahannya dan juga dari
dari aksaranya. Nah, karena disebutkan oleh Bukhari dari 1022, maka saya mengambil dari Kerajaan Kediri sebagai pembandingnya. Saya lihat di pupus itu 1022 Saka, dan dari yang Kediri semuanya terbuat dari batu. Lanjut. Nah, penggunaan aksar sendiri itu cenderung lebih kaku dibanding penggunaan di masa Kadiri. Lanjut. Di kritik inferen kita membahas tentang isinya. Lanjut. Nah, di usul kronologisnya, kalau dibandingkan dengan masa Kediri, prasasti ini eh, penggunaan penanggalannya, unsur penanggalannya lebih sedikit dibanding penggunaan masa Kediri. Nah, penggunaan unsur penanggalan tersebut itu juga disebutkan oleh Kasparis. Kalau penggunaan pupus sendiri ini sedikit karena eh, lebih tua lah dari Kediri, karena akhirnya di unsur penanggalannya di akhir Julung Pujut itu adalah unsur penanggalan wuku. Nah, wuku sendiri itu baru muncul di abad 900 sampai 1000 Masehi, atau sekitar 800 Saka ke atas. Lanjut. Lanjut. Nah, penggunaan kalimat, dalam penggunaan kalimatnya prasasti pupus kalau dibandingkan dengan Kadiri ini lebih singkat, karena ada beberapa yang kayak penyebutan nama, Mangaran, penamaan itu dihilangkan di prasasti pupus. Jadi mungkin karena singkat ini lebih tua dibanding prasasti Kadiri. Lanjut. Nah, ada penamaan pejabat desa itu juga tidak sesuai dengan prasasti dari Kadiri. Lanjut. Nah, dari kesimpulan kritik intern, kritik intern dan ekstern, bisa disimpulkan kalau prasasti pupus ini mungkin berasal dari abad 900 sampai 1000 Masehi, karena memiliki unsur penanggalan yang sesuai dengan eh, penanggalan yang ada di masa itu, sekitar masa Mataram kuno. Lanjut. Isi prasasti pupus lebih tua. Nah, kita masuk ke interpretasi. Nah, ini tadi dibagi dari kronologis, geografis, sama peristiwa. Di tinggal kronologis tadi yang saya sebutkan, kalau prasasti pupus mungkin lebih tua dari yang disebutkan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini tinjauan biografisnya. Dalam prasasti pupus ada penyebutan Rahyanta Sanjaya. Nah, Rahyanta Sanjaya, Rahyanta Sanjaya ini eh, berasal dari Mataram kuno. Itu Sanjaya yang kita tahu bahwa itu adalah saja dari awal mula Mataram kuno. Nah, penggunaan Rahyanta sendiri itu dalam Kamus Jawa Kuno, Zoetmulder, itu menyebutkan kalau Rahyanta itu adalah sebagai penyebutan tokoh yang telah wafat dan dijadikan uh, sebagai pemuja uh, pujaan dewa atau orang suci. Nah, dan penyebutan lain-lainnya adalah daerah pejabat daerah yang diberikan pasek sesuai dengan yang ada di masa kerajaan Rakai Kayuwangi dan Dyah Balitung. Lanjut. Nah, tinjauan geografisnya, Desa Pupus, ya, dalam prasasti Pupus ini ada penyebutan Desa Pupus. Nah, itu masuk dalam watak Watu Malang. Nah, batas-batas disebutkan juga ada batas-batas daerah yang dijadikan sima.
Nah, nama-nama ini juga tidak ada di dalam prasasti masa-masa Kediri. Pak, lanjut. Ini tadi yang disebutkan dalam daerah batasnya. Lanjut. Nah, penamaan penamaan Desa Pupus ini juga tidak ditemukan di tempat temuannya di Desa Pojok Jeragung. Namun di sekitar daerah tersebut juga masih ada beberapa penamaan yang ditemukan ya, seperti Patebuan yang sekarang menama Patebon dan juga Paras. Lanjut. Nah ini eh, Desa Pojok itu ada di daerah selatan paling bawah, Pojok Jeragung. Nah di atasnya itu masih ada sebutan Paras dan Patebon. Lanjut. Nah, tinjau peristiwanya. Apa sih yang ada isi dari transaksi tersebut? Transaksi pupus itu berisi tentang Sima, yang disebutkan Sima Kaputransan. Sima sendiri adalah daerah yang yang diberikan apa istimewa sebagai dibebaskan pajak dan lain-lainnya. Nah, penyebutan Kaputrasan sendiri ini terkait dengan Kaputrasan. Putrasan di kamus Mulder disebutkan bahwa Putrasan itu sebagai daerah Apanese atau daerah yang diberikan raja kepada anaknya atau bisa juga disebut tanah warisan lah. Nah, mungkin penyebutan Sambada atau tujuan pemberiannya itu sebagai tanah warisan dan juga sebagai pemeliharaan bangunan suci karena disebutkan ada Sang Hyang Prasada Pawatan. Lanjut. Ini kesimpulannya kenapa Prasasti Pupus itu berangkat tahun 82 Saka dikeluarkan pada masa Rakai Kayuwangi dia Balitung. Nah, karena itu juga eh, agak-agak rancu bisa disebut juga Prasasti Tinulat atau Salinan. Nah, isinya mengenai penetapan Desa Pupus sebagai Sima di wilayah Watak Watuhu Malang karena merupakan daerah eh, tanah yang diberikan oleh Sanjaya. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, ini terima kasih. Terus saja. Ini eh, sudah terbit juga di majalah FIB tentang kronologisnya. Ya, terima kasih, Mas Rendra.